Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Rusdi Akbar sebagai dosen pembimbing, serta Bapak dan Ibu dosen penguji. Perkenalkan, saya Andreas Soekardi, mahasiswa Semba 46A Kampus Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Strategi Menuju Logistik Hijau, Studi pada Perusahaan XYZ Logistik. Sebelum masuk ke inti penelitian, saya ingin memberikan gambaran singkat mengenai profil perusahaan XYZ Logistik terlebih dahulu. Seperti yang terlihat, XYZ Logistik merupakan perusahaan logistik yang beroperasi pada 6 negara di ASEAN dan 150 kota di Indonesia. XYZ Logistik didirikan pada tahun 2015 dan menjadi pelopor dalam industri e-commerce logistik. Pada tahun 2017, XYZ Logistik melakukan ekspansi yang cukup besar dan membuka gudang seluas 30.000 square meter di Cimanggis. Pada awalnya, XYZ Logistik didirikan khusus untuk platform e-commerce-nya. Namun, pada tahun 2023, XYZ Logistik berhasil ekspansi sehingga layanannya sudah bisa dinikmati oleh publik, baik klien B2B maupun masyarakat umum. Latar belakang dari penelitian ini adalah isu keberlanjutan dan perlindungan lingkungan yang beberapa dekade terakhir semakin menjadi perhatian global. Perubahan iklim, eksploitasi sumber daya yang berlebihan, dan peningkatan emisi gas rumah kaca telah mendorong berbagai negara untuk mengambil langkah-langkah strategis guna mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Berbagai perjanjian internasional, seperti Paris Agreement, telah mendorong pemerintah dan sektor industri di seluruh dunia untuk berkomitmen dalam upaya pengurangan emisi karbon dan penerapan praktik bisnis yang lebih berkelanjutan. Sektor logistik sebagai bagian integral dari rantai pasok global memainkan peran yang sangat strategis dalam mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa. Namun, sektor ini juga merupakan salah satu penyumbang terbesar terhadap emisi karbon akibat aktivitas dari transportasi, pergudangan, dan operasional lainnya. Menurut data dari Statista, tahun 1970 sampai dengan 2023, emisi karbon global selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, dan sektor transportasi merupakan penyumbang terbesar kedua setelah sektor pembangkit listrik. Selain dari sisi emisi gas karbon, permasalahan pencemaran lingkungan akibat sampah plastik juga menjadi isu global yang mendesak dan sangat kompleks. Menurut berita dari CNBC, Indonesia merupakan negara dengan kontribusi sampah plastik terbesar ketiga di dunia, di mana sektor logistik memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap sampah plastik, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan pengemasan barang. Berdasarkan latar belakang tersebut, di mana isu keberlanjutan menjadi perhatian global, banyak pelaku usaha yang sudah mulai meminta jasa yang ramah lingkungan, termasuk logistik hijau. Berdasarkan latar belakang tersebut, di mana isu keberlanjutan menjadi perhatian global, banyak pelaku usaha yang sudah mulai meminta jasa yang ramah lingkungan, termasuk logistik hijau. Oleh karena itu, saya merumuskan dua rumusan masalah di sini. Yang pertama adalah terkait dengan adanya beberapa perusahaan logistik lain yang sudah mulai duluan menawarkan jasa yang terkait dengan keberlanjutan lingkungan. Sehingga dikhawatirkan jika perusahaan tidak segera beradaptasi, dapat menyebabkan berkurangnya daya saing di pasar. Yang kedua adalah terkait adanya kebutuhan dana yang cukup besar dalam mengikuti tren keberlanjutan lingkungan dan juga penerapan logistik hijau. Penelitian ini memiliki dua pertanyaan. Yang pertama adalah aspek apa yang berperan dalam implementasi strategi menuju logistik hijau di XYZ Logistik, dan yang kedua adalah bagaimana respon dari XYZ Logistik dalam menghadapi tren keberlanjutan lingkungan. Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk menjawab kedua pertanyaan penelitian tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama,
memberikan wawasan mengenai aspek-aspek utama yang berperan dalam implementasi logistik hijau. Yang kedua, membantu manajemen XYZ logistik untuk memahami respon dan strategi perusahaan terhadap tren keberlanjutan lingkungan. Dan yang ketiga adalah, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada literatur akademis dengan memberikan tambahan referensi dalam studi terkait logistik hijau, khususnya untuk di Indonesia. Berikut ini merupakan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, terkait dengan teori keberlanjutan, terdapat triple bottom line dari John Elkington, prinsip-prinsip ESG, dan Sustainability Development Goals, khususnya untuk tujuan ke-9, ke-12, dan ke-13, di mana ketiga tujuan tersebut terkait dengan industri logistik. Berikutnya ada Porter Five Forces untuk analisa daya saing, dan teori adaptasi strategis dari Miles and Snow untuk mengetahui respon dari perusahaan. Berikut ini merupakan model konseptual yang digunakan sebagai kerangka dalam penelitian ini, di mana terdapat 5 elemen yang perlu diperhatikan dalam menentukan strategi logistik hijau, yaitu permintaan pasar, tren keberlanjutan lingkungan, pesaing, sumber daya dan kapabilitas, dan budaya perusahaan. Berikut adalah alur dari penelitian ini. Dimulai dari perumusan masalah, yaitu menentukan latar belakang dan pertanyaan, lalu menentukan studi literatur, kemudian melakukan pengumpulan data, di mana data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Untuk data primer, dilakukan dengan wawancara semi terstruktur kepada 7 narasumber. Sedangkan untuk data sekunder, didapatkan dari dokumen internal perusahaan, contohnya SOP dan BAST. Setelah itu, dilakukan analisis data dengan mengumpulkan transkrip verbatim, anotasi data, membuat buku koda, dan tick description. Melakukan komparasi dan juga membuat kategorisasi. Setelah hasilnya diperoleh, dibuat pembahasan untuk menjawab kedua pertanyaan penelitian. Lalu, tahap yang terakhir adalah kesimpulan dan juga saran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan konsep dasar dari Henning, di mana penelitian dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap persiapan dan pengembangan koda, dan tahap analisis data tekstual. Tahap persiapan dan pengembangan koda terdiri dari pengumpulan transkrip verbatim, pembuatan anotasi data, pembuatan buku koda, dan melakukan pengkodaan data. Selanjutnya pada tahap analisis data tekstual terdiri dari pembuatan tick description, melakukan komparasi, membuat kategorisasi, konseptualisasi, dan pengembangan teori. Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan juga data sekunder, di mana data primer itu sendiri dilakukan melalui wawancara semi terstruktur terhadap 7 narasumber, dan data sekunder diperoleh dari dokumen internal perusahaan. Hasilnya diperoleh 34 koda yang terdiri dari 27 koda deduktif dan 7 koda induktif, yang menghasilkan 16 atribut dan 5 kategori. Proses analisis data dimulai dengan mewawancara dan mengumpulkan transkrip verbatim dari setiap narasumber. Setelah itu, dilakukan anotasi data, yaitu proses pelabelan data sesuai dengan koda yang ditemukan, lalu membuat buku koda yang berisi seluruh daftar koda yang ditemukan. Tahap berikutnya adalah pembuatan tick description, di mana peneliti menganalisa nuansa saat wawancara dan berapa kali koda tersebut disebutkan oleh masing-masing narasumber. Setelah itu, peneliti melakukan komparasi data antara hasil wawancara dari CLO dengan narasumber lain untuk mengetahui apakah informasi yang disampaikan sejalan atau tidak. Tahap berikutnya adalah kategorisasi, di mana peneliti mengelompokkan berbagai koda tersebut sesuai dengan kategorinya masing-masing. Setelah melalui proses tahapan analisis data tadi,
Saya membuat visualisasi berikut untuk mengkaji aspek apa saja yang berperan dalam implementasi strategis menuju logistik hijau. Yang pertama, saya menempatkan strategi logistik hijau itu di posisi tengah dari sebuah lingkaran, di mana banyak sekali aspek di sekitarnya yang berperan dalam membentuk strategi tersebut. Untuk yang di luar lingkaran, saya gambarkan sebagai faktor eksternal, sedangkan untuk yang di dalam lingkaran, saya kategorikan sebagai faktor internal. Faktor eksternal di sini saya bagi menjadi 3 kategori besar, yaitu pesaing yang berwarna oranye, memiliki 4 atribut dan 6 aspek, permintaan pasar yang berwarna merah, memiliki 2 atribut dan juga 3 aspek, lalu tren keberlanjutan lingkungan yang memiliki 4 atribut dan 7 aspek. Sementara itu, faktor internalnya dibagi menjadi 2 kategori, yaitu sumber daya dan kapabilitas dengan 6 atribut dan 12 aspek pada lingkaran hijau tua, serta budaya perusahaan dengan 2 atribut dan 6 aspek pada lingkaran hijau muda. Selanjutnya, untuk menganalisa respon perusahaan dalam menghadapi tren keberlanjutan lingkungan, saya membuat konseptualisasi strategi logistik hijau pada XYZ Logistik sebagai berikut. Tahap pertama adalah melakukan identifikasi faktor eksternal yang terdiri dari tren keberlanjutan lingkungan, permintaan pasar, dan juga pesaing. Setelah itu, dilakukan analisa internal terkait dengan sumber daya dan kapabilitas serta budaya perusahaan. Kemudian, berdasarkan analisa yang dilakukan dari kedua tahap tersebut, dapat diketahui bahwa respon perusahaan dapat dikategorikan sebagai analyzer, yang artinya perusahaan melakukan analisa terlebih dahulu sebelum mengambil sebuah keputusan. Bukan berarti menolak, tetapi lebih mencerminkan keseimbangan antara inovasi baru dengan stabilitas operasional. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, terdapat 5 aspek utama yang dipertimbangkan dalam strategi logistik hijau di XYZ Logistik, yaitu tren keberlanjutan lingkungan, permintaan pasar, pesaing, sumber daya dan kapabilitas, dan budaya perusahaan. Yang kedua, perusahaan menerapkan analyzer strategi dengan cara menggabungkan efisiensi operasional yang stabil dengan eksplorasi terbatas terhadap inovasi hijau. Adapun keterbatasan dari penelitian ini adalah, yang pertama, penelitian ini hanya difokuskan pada satu perusahaan, yaitu XYZ Logistik. Yang kedua, hanya menggunakan metode kualitatif untuk analisis sesuai tujuan penelitian. Yang ketiga, narasumber yang diwawancarai hanya dari lokal, karena adanya keterbatasan akses, sehingga mungkin tidak mewakili seluruh keputusan dari manajemen pusat. Sedangkan beberapa saran yang kita dapat dari penelitian ini adalah, yang pertama, penelitian di masa mendatang disarankan untuk melibatkan lebih dari satu perusahaan logistik dengan berbagai skala dan model bisnis. Yang kedua, disarankan agar studi lanjutan mengkombinasikan pendekatan kualitatif dengan kuantitatif atau mixed method. Yang terakhir adalah melibatkan informan dari level regional atau dari pusat yang memiliki kewenangan dalam penetapan kebijakan strategis. Demikian presentasi ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.